Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramnawati Kilo dengan NIM 151420182 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, video pembelajaran yang saya buat mengenai lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Yani Hardianti Mahmud, SPD, MPD. Nah, adik-adik sekalian, ada yang tahu tidak apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan. Dan perlu kita ketahui, lingkungan itu terbagi atas dua, ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, yang pertama yaitu lingkungan alam. Apa itu lingkungan alam ya? Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan terjadi secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Lalu, apa saja itu contoh dari lingkungan alam? Yang pertama ada gunung, air terjun, hutan, sungai, pantai, dan masih banyak lagi. Yang pertama, gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang sangat besar dan tinggi, serta di dalamnya terdapat lahar panas. Selanjutnya ada hutan. Hutan merupakan lahan yang sangat luas dengan berbagai macam pohon, tumbuhan, hewan, serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada air terjun. Air terjun merupakan formasi aliran air yang jatuh dari ketinggian sehingga menyebabkan genangan air yang sangat banyak dan akan mengalir di sungai. Nah, sungai merupakan aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan tinggi menuju permukaan rendah dan akan bermuara atau berakhir di laut. Nah, selanjutnya ada pantai. Pantai merupakan bentuk geografis yang terdiri dari pasir terdapat pada pesisir laut dan merupakan pembatas antara lautan dan daratan. Nah, itulah tadi penjelasan contoh dari lingkungan alam yang sering kita jumpai. Selanjutnya kita beralih di lingkungan buatan. Nah, pengertian lingkungan buatan adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia dan merupakan buatan dari tangan manusia. Lalu apa saja contoh lingkungan buatan? Nah, yang pertama sawah. Ada taman, selanjutnya jalan raya, dan perumahan, dan masih banyak lagi. Yang pertama, sawah. Sawah merupakan ekosistem buatan yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang sawah atau galengan. Dan yang kedua, taman. Taman merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan diberikan beberapa komponen tambahan yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, jalan raya. Jalan raya merupakan suatu jalur yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Jalan raya sebagai tempat lalu lalangnya transportasi seperti motor, mobil, sepeda, dan lain-lain. Dan yang terakhir, perumahan. Perumahan merupakan lingkungan yang terdiri dari sekelompok rumah dan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan sarana prasarana. Nah, itulah tadi penjelasan dari contoh lingkungan alam dan lingkungan buatan. Selanjutnya kita lihat apa saja ya manfaat dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Mari kita bahas contoh manfaat lingkungan alam. Yang pertama ada gunung sebagai sumber mata air. Yang kedua, pantai, yaitu tempat rekreasi.
Selanjutnya, contoh manfaat lingkungan alam yaitu hutan. Nah, hutan tempat tinggal hewan. Dan yang terakhir, air terjun sebagai destinasi pariwisata. Nah, selanjutnya contoh dari lingkungan buatan. Yang pertama, sawah sebagai lahan kerja di bidang pertanian. Yang kedua, jalan, yaitu sarana transportasi. Dan selanjutnya, taman sebagai penghias polusi udara. Dan selanjutnya, yaitu gedung atau perumahan sebagai tempat tinggal dan perlindungan. Nah, ini ada salah satu contoh akibatnya tidak menjaga lingkungan. Ada salah satu seorang laki-laki membuang sampah di sungai. Lalu ia membuangnya di sungai dan ia kembali ke rumah, sehingga sampah yang dibuang di sungai tadi mengakibatkan kebanjiran yang terjadi karena air tersumbat. Nah, kalau kita tidak ingin terjadi banjir, maka kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu kita harus menyiram tanaman yang ada di rumah kita dan mencuci piring setelah makan. Dan kita harus membersihkan kaca jendela. Dan kita membersihkan lingkungan yang berserakan rumput atau sampah. Nah, selanjutnya, setelah kita memahami contoh dari lingkungan tadi, alangkah baiknya kita harus menjaga lingkungan ini agar tetap bersih dan aman dan terhindari dari bencana yang akan terjadi.